Haleluya, shalom. Belum semangat. Haleluya, shalom. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Haleluya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Jemaat GSJ Ebenezer Ministries yang ada di rumah Tuhan pagi hari ini maupun Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah melalui Zoom pagi hari ini. Sama-sama kita mau naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Amin. Penyembahan kita, ucapan syukur kita yang terbaik. Kita percaya bahwa sepanjang minggu sudah berlalu dan hari ini harinya Tuhan yang telah dijadikan buat kita semua. Sama-sama kita mau naikkan pujian penyembahan dari hati kita yang paling dalam. Amin. Dengan segala kerendahan hati kita mau datang kepada Tuhan. Mau tersungkur di kaki Tuhan, mau mencari wajah Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu, pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Hari ini Bapak, pujian kami naikkan kepadamu, penyembahan kami naikkan kepadamu. Biar Allah Roh Kudus bekerja di tempat ini, di rumah jemaat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh. Amin. Haleluya. Ya Yesus telah tiba. Katakan dia Tuhan, dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi dia sembahku, hanya dia segalanya bagiku. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya, kekal selamanya. Bagi dia, haleluya, pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dengan bersyukur nyatakan pujian ini. Dia Yesus telah tiba. Katakan dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi dia, amin. Pujianku tak dapat ku balaskan. Dia angkatku, dia angkatku jadi anaknya, beri di dalam hidupku Tuhan. Oh bagi dia sembahku, sembahku, hanya dia segalanya bagiku. Bagi segala pujian, haleluya Tuhan, hormat
jemaat Tuhan berdiri bersama-sama, katakan bagi Dia segala pujian. Bagi Dia, yes, segala. Amin. Kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama lebih lagi bagi Dia, bagi segala pujian, hormat serta syukur. Amin Tuhan, haleluya. Yes, oh bagi Dia segala pujian, syukur selamalah bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Haleluya Tuhan, bagi Engkau segala pujian, hormat serta syukur kami Bapa. Syukur selamalah. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari angkat pujian-Mu bagi Tuhan, mari agungkan. Oh haleluya. 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 Ya la 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 boy, ya la basen. Ya la ya la la boy. Kami mau sembah-Mu Tuhan, sembah Engkau ya Yesus. Haleluya. Mari angkat pujian-Mu bagi Tuhan pagi hari ini. Naikkanlah ucapan syukur-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Ya la 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 boy, ya la la ba, ya la ba se. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh,
ini Bapa. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya, yes. Haleluya, haleluya. Ya la 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 ya la maseng. Oh Jesus, oh Jesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya Allah Roh Kudus Engkau hadir di tempat ini. Hadir di setiap rumah jemaat-Mu Tuhan. Pagi hari ini Bapa kami mau datang kepadamu. Menaikkan pujian kami. Penyembahan kami Tuhan kepadamu. Bapa kami mau rindu kuasa-Mu, urapan-Mu mengalir Tuhan. Mengurapi kami semua, tercurah untuk jemaat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bagimu segala pujian, syukur, hormat kepadamu Bapa. Kami siap buka ibadah kami pada pagi hari ini. Biar Tuhan Yesus Engkau bertakhta di atas setiap puji-pujian kami. Yang kami yakin dan percaya kami akan membawa kemenangan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Masih berdiri ya. Pagi-pagi jangan malas untuk duduk. Kita mau memuji Tuhan. Pakai mulutmu, tanganmu yang beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari lambaikan tanganmu Bapak Ibu yang bersuka cita. Haleluya. Kita diberi kuasa dari Raja Mulia. Menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Amin. Mari akan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Pujian ini. Kuasa dari Raja Mulia. Di bawah kakiku, di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Amin. Bila Allah ada bersama, siapa jadilah sungguh besar, sungguh besar. Kau Tuhanku, Engkau perisai. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Yang memberiku, ku bersorak, terpujilah Engkau Raja segala ras. Haleluya. Kuasa dari Raja Mulia.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Amin. Kita diberi kuasa untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita, amin. Kita percaya dan kita imani itu. Hari-hari kita akan penuh kuasa. Jangan takut untuk menghadapi hari besok. Percayalah Allah bersama dengan kita, amin. Mari Bapak Ibu tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dan angkat hatimu kepada Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Pujian sembah kami persembahkan kepadamu. Seluruh hidup kami pagi hari ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Allah Roh Kudus Engkau bekerja memenuhi setiap kami Tuhan. Kami yang haus rindu akan aliran sungai, haus akan urapan-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Yesus Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang
Jemaat Tuhan sambil angkat tangan. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Katakan kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tak sanggup Tuhan. Sanggup pulihkan hidup kami Yesus. Amin Tuhan. Ku berserah. Ku percaya Tuhan. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan hanya Yesus. Hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi hanya Yesus. Oh, hanya Yesus penolong yang setia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Hanya Yesus penolong kami yang setia. Kami percaya hanya Engkau yang sanggup menolong, yang sanggup memulihkan kehidupan kami Tuhan. Apapun keadaan kami yakin dan percaya Engkau Allah bersama-sama dengan kami. Bapak terima kasih buat siang hari ini oleh anugerah Tuhan kami ada. Kami menghormati Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau hadir Roh Kudus melawat kami pagi hari ini Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar bukan hamba-Mu yang berkata-kata Tuhan, namun biarlah Roh Kudus biarlah firman Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biarlah lewat firman Tuhan ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sedang bersama-sama beribadah minggu hari ini Tuhan. Mereka juga diberkati oleh Tuhan. Yang menyaksikan ibadah kami siang hari ini. Semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami akan memulaikan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Yang percaya silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Shalom semua yang ada di rumah ya. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tadi waktu kita nyembah Tuhan kita sedang mengangkat tangan. Kita sedang menghormati Tuhan. Amin. Awal pujian kita sangat diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Kepala kami. Mengizinkan kami untuk menyampaikan firman Tuhan siang hari ini. Saya disampaikan untuk menyampaikan firman Tuhan 2 hari Jumat kemarin ya. Saya kaget. Saya pikir wah saya dapat jadwal khotbah minggu ini. Dan saya wah ini mungkin bulan depan ya. Tiba-tiba ternyata minggu ini ya. Dan terima kasih juga buat Wakil Gembala Pastor Ari buat kesempatannya. Dan kita sudah memasuki di minggu minggu kedua ya di bulan September. Saya punya istri langsung kode ini. Semua karena anugerah Tuhan ya. Gereja kita jemaat semua diberkati Tuhan ya. Dalam kondisi semua terus merasakan kebaikan Tuhan. Baiklah saya akan langsung membacakan firman Tuhan. Membawakan firman Tuhan pada siang hari ini. Dengan tema kehadiran Tuhan dalam rumah tangga. Kehadiran Tuhan dalam rumah tangga. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita menghormati firman Tuhan, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri.
Mungkin bisa ditampilkan di layar juga. Saudara yang membawa Alkitab boleh membaca atau lewat handphone, tapi di depan kita juga punya layar. Kita akan lihat di dalam 1 Tawarik 13. Ayat 14. Ayat 13 ya. 1 Tawarik. Ya itu. Kita akan sama-sama membacakan firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Ayat yang ke-14, 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Katakan amin. Amin. Keluarga Obed-Edom diberkati Tuhan. Ya. Ketika ada tabut Allah, walaupun hanya kalau kita baca di firman Tuhan ini ada 3 bulan, tabut Allah ada di rumah Obed-Edom, Obed-Edom diberkati Tuhan. Amin. Kalau kita bicara tentang tabut Allah, dalam kamus Alkitab, tabut Allah adalah peti kayu yang melambangkan kehadiran Allah. Ya, itu di zaman Musa ya. Nah, yang saya mau bahas di sini, kenapa Obed-Edom diberkati Tuhan. Ya. Kebaikan Tuhan dalam rumah tangga, keluarga dari Obed-Edom mendatangkan berkat. Apa rahasia keluarga Obed-Edom hingga diberkati oleh Tuhan? Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Di sini kita tahu bersama kalau cerita tentang tabut Allah yang dari ayatnya yang pertama, bagaimana Daud membawa tabut Allah untuk dibawa ke Israel, dan ceritanya sehingga bisa nyampe ke tempat Obed-Edom ya. Ada cerita yang bagaimana tabut Allah dibawa, dan sehingga kalau kita baca di ayat yang ke-13 tadi, coba ditampilkan lagi. Halo, bisa ya? Daud membawa tabut Allah di rumahnya Obed-Edom. Ya. Nah, kalau bicara tentang tabut Allah, bicara tentang kehadiran Tuhan, tentang hadirat Tuhan. Haleluya. Nah, apa rahasia keluarga Obed-Edom diberkati hingga dia diberkati oleh Tuhan? Ya. Obed-Edom ini, kalau cerita tentang di mana waktu tabut Allah dibawa, ada satu keluarga ya, orang Lewi yang mereka membawa, dan Abinadab anaknya sempat waktu tabut Allah. Kalau kita mau baca dari ayat yang pertama ya sampai ini, cerita tentang dibawa tabut Allah itu waktu keretanya mau masuk jurang itu, Asa ya anaknya ini waktu dia mau
dia di apa oleh Tuhan ya. Dia mati di tempat karena tidak gampang untuk apa ya? Ini bicara tentang tabut Allah ya. Itu tidak sembarang. Jadi waktu itu kalau ceritanya itu Tuhan marah sama Asa ya, waktu dia memegang tabut Allah ini. Nah, sebenarnya kalau kita sekarang bisa melayani Tuhan di depan dan kita bisa menyembah Tuhan semua karena anugerah Tuhan ya. Kalau zaman dulu nggak boleh sembarang untuk kita kita apa menghadirkan hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Tuhan, di sini seorang Obed Edom dia diberkati Tuhan dengan waktu Daud akhirnya tidak jadi membawa tabut Allah ini ke Israel dan dia membawa ke rumahnya Obed Edom ya. Nah, apa rahasianya ketika tabut Allah itu dibawa ke rumah Obed Edom dan dia diberkati oleh Tuhan. Ya. Yang pertama Obed Edom ini adalah seorang pelayan Tuhan ya. Kita buka di dalam 1 Tawarik 15 ayatnya yang ke-18. Haleluya. 1 Tawarik 15 ayatnya yang ke-18. Ya, saya akan bacakan. Boleh lihat di depan. Dan bersama-sama mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat kedua Sakaria, Yaasiel, Simaramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maseya, Matica, Elifele, Mikneya, dan Obed Edom, serta Yeiel, para penunggu pintu gerbang. Kenapa Obed Edom diberkati Tuhan, bahkan keluarganya diberkati Tuhan? Karena dia seorang yang melayani Tuhan. Katakan amin. Ya, seorang yang melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan di sini dikatakan dari teman-temannya, dari beberapa temannya, dia salah satu, dia adalah pelayan Tuhan. Melayani di mana dia? Penunggu pintu gerbang ya. Itu sebenarnya pelayanan kalau kita ini itu pelayanan yang sederhana Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, kenapa Daud membawa tabut Allah di tempat seorang yang namanya Obed Edom? Karena dia tahu bahwa Obed Edom itu adalah orang yang mempunyai iman ya, yang melayani Tuhan. Melayani Tuhan Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi rahasia diberkati Tuhan, kalau bicara tentang tabut Allah bicara tentang hadirat Tuhan. Ya, ketika kita mau diberkati Tuhan, hadirat Tuhan ada di dalam keluarga kita, kita sungguh-sungguh menghormati akan Tuhan, akan hadirat Tuhan. Seperti Obed Edom ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Amin. Obed Edom ini adalah orang yang rendah hati melayani Tuhan ya. Itu sebabnya rahasia kenapa dia dipilih oleh Allah dalam cerita ini ya. Daud membawa tabut Allah itu ke rumahnya seorang Obed Edom. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sebagai orang percaya mari, kalau kita mau diberkati Tuhan, hadirkan Tuhan dalam keluarga kita. Amin. Hadirkan Tuhan dalam keluarga kita. Maka saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Ya, melayani dengan hati yang murni seperti seorang Obed Edom. Kalau kita lihat di kata pelayanan di dalam Roma 1 ayat 9 boleh ditampilkan. Roma 1 ayat 9. Ya, Paulus berkata begini, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku. Amin.
melayani dengan segenap hati. Itulah Obed Edom, saudara. Amin. Saudara mau melayani dengan segenap hati? Tidak mau melayani dengan setengah-setengah hati? Amin. Saya mau lihat banyak orang diberkati Tuhan karena mereka melayani sungguh-sungguh, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Ini yang dilakukan seorang yang bernama Obed Edom. Dia salah satu dia diberkati karena dia adalah orang yang melayani Tuhan. Apapun pelayanan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh. Sampingkan dulu hal-hal yang bukan, yang sesuatu yang sebenarnya kalau kita melayani, apa sih yang kita mau cari gitu. Kita mau cari uang, ya saya dulu awal-awal saya melayani Tuhan, dulu seperti itu, tapi sadar bahwa sebenarnya kita melayani Tuhan benar-benar bukan karena uang. Ya, karena Tuhan sanggup memberkati kita. Hadirkan Tuhan di dalam setiap keluarga kita. Ya, bangun mesbah Tuhan di rumah. Ya, melayani Tuhan hari-hari dalam pandemi ini kita puji Tuhan ya, gereja kita full pelayanan kalau saya bilang. Pak Gembala puji Tuhan hari Kamis ada, hari Selasa ada walaupun hanya lewat Zoom. Ya, kita bangun mesbah Tuhan. Di sana ada hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada berkat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada mujizat Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu kasih Tuhan, jemaat, hadirkan Tuhan dalam kehidupan. Ya, rasakan terus hadirat Tuhan. Ya, saya puji Tuhan walaupun kita cuma ibadah-ibadah Zoom, power saya itu, roh saya itu tetap menyala-nyala Bapak Ibu kasih Tuhan. Keluarga kami khususnya, istri dan anak-anak kami. Kami kemarin di satu persekutuan lewat Zoom, kami jadi narasumber keluarga yang diberkati Tuhan. Saya pikir kalau mungkin orang dunia, orang keluarga diberkati Tuhan, ya seperti mungkin punya segala-galanya, tapi kami keluarga diberkati Tuhan karena ada hadirat Tuhan, kami menjadi berkat, sukacita, itu yang mereka lihat. Dalam kondisi pandemi ini puji Tuhan, itu yang bisa kami bisa saksikan buat orang lain. Bagaimana kalau kita ada di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan seperti Obed Edom, itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Kalau Tuhan suruh melayani dengan segenap hati seperti Paulus tadi katakan, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku. Ya, tidak dengan setengah-setengah melayani Tuhan. Kami disuruh melayani jadi gembala di pengembalaan untuk cabang yang ada di Pulau Gebang. Kami ikut aja apa kata Tuhan. Ya, seperti itu yang Tuhan mau. Di sini Obed Edom diberkati Tuhan karena dia melayani dengan sungguh-sungguh. Ya, apapun pelayanan, mungkin Tuhan percayakan, mungkin kita cuma jadi seperti ini, Obed Edom penjaga pintu gerbang, mungkin cuma di depan pintu, kalau di depan pintu, ya, atau jalankan kolektor, jalankan dengan segenap hati. Ya, melayanilah untuk Tuhan. Itu yang rahasia diberkati oleh Tuhan. Bahkan keluarga yang diberkati Tuhan itu rahasianya. Nah, tidak lama-lama yang kedua, kenapa Obed Edom diberkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan. Kita buka di dalam 1 Tawarik 15 ayatnya yang ke-21. Boleh ditampilkan. Ya, sedang Matica, Elifele, Mikneya, Obed Edom, Yeiel dan Asaisia harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Ya, ternyata Obed Edom juga ini melayani sebagai seorang pemusik. Ya, tadi saya lihat ada pemain musik baru ya. Biasa kita ada Angel ya. Youth ya. Ya. Obed Edom itu seorang pelayan musik ya.
Di sini sampai ditulis begini loh, di sini ditulis kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Jadi seorang yang melayani lewat musik itu diberkati Tuhan, Bapak Ibu Tuhan. Obed-Edom melayani sebagai seorang pemain musik. Istilahnya kalau Angel dia memainkan musik untuk membawa pujian, membawa atmosfer Tuhan. Itu sangat luar biasa banget ya. Kita sangat bersyukur sebenarnya pemain-pemain musik. Ya. Karena musik itu melayani Tuhan itu seperti ini, Obed-Edom aja dia seorang worshiper, seorang penyembah Tuhan ya. Seorang yang melayani lewat penyembahan. Kita ini kan melayani untuk servis kita kepada Tuhan itu lebih kepada penyembahan kebanyakan, lebih kepada penyembahan. Nah, itu menyembah Tuhan. Saya percaya gereja kita ini ketika ada penyembahan yang naik kepada Tuhan seperti tadi, ketika kita menyembah sungguh-sungguh hadirat Tuhan itu turun atas kita. Katakan amin Bapak Ibu kasih Tuhan. Menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun. Ya. Melayani, menyembah Tuhan. Tidak ada yang bisa kita berikan kepada Tuhan selain kita mau datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Itu sebabnya rahasia Obed-Edom ini diberkati Tuhan karena dia melayani sebagai worshiper, sebagai penyembah Tuhan, pemain musik. Ya, jadi kalau kita yang melayani musik, para pemuji berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ya, Pastor Ari sedang menangani ini para pemuji yang ada di gereja kita. Ya, melayani dengan roh. Ya, kalau ada Roh Kudus melawat kita, maka hadirat Tuhan turun. Di situ ada berkat-berkat Tuhan. Ya. Haleluya. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 5 boleh ditampilkan. Ya. Kepala ialah Asaf dan sebagai orang kedua ialah Sakaria, lalu Yeiel, Samiramot, Yehiel, Matica, Eliab, Benaya, Obed-Edom, dan Yeiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan caracap. Ya, itu mereka adalah pelayan-pelayan musik. Itulah Obed-Edom. Ya. Ketika tabut Allah ditaruh di rumah Obed-Edom, saya percaya dia menghormati tabut Allah ini. Dia menghormati hadirat Tuhan ini. Ya, karena kisah sebelumnya itu Asaf memegang tabut Allah ini sampai Allah dia mati di situ ya. Tapi mari kita menghormati. Jadi artinya di sini kita harus menghormati hadirat Tuhan. Ya. Di sini Tuhan marah kalau saya baca, saya coba searching di ini. Tuhan juga marah karena waktu dibawa tabut Allah ini mereka pakai kereta. Ya, padahal itu ada sesuatu, ada persyaratan yang sebenarnya Pak Gembala pernah mengajarkan kita tentang tabut Allah ya. Itu adalah sesuatu yang kudus ya. Nah, jadi itu tidak sembarang gitu. Nah, kalau kita mau dikaitkan dengan keadaan sekarang, banyak orang melayani Tuhan sembarang-sembarang. Nyanyi di gereja sembarang-sembarang. Yang akhirnya tidak ada hadirat Tuhan. Ya. Kalau zaman dulu nggak boleh yang seperti itu. Ya. Jadi kenapa Obed-Edom diberkati Tuhan dan kenapa tabut Allah ada di rumahnya 3 bulan sehingga mereka diberkati Tuhan. Ya, kalau kita lihat ceritanya Obed-Edom ini sangat diberkati Tuhan ya. Memberkati sekelilingnya kalau kita baca di ayat-ayat yang lain. Ya, anak-anaknya diberkati Tuhan. Dia punya anak 8 dan istri 1. Dan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Itu Obed-Edom. Nah, Obed-Edom terus mempertahankan kesetiaannya dengan Tuhan. Melayani Tuhan. Ya. Kita keluarga-keluarga, jemaat, mari kita
melayani Tuhan sungguh-sungguh, menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita. Walaupun dalam kondisi pandemi banyak pergumulan, ketika Tuhan hadir, saya percaya bahwa ada berkat-berkat Tuhan. Amin, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang kita dapat yang ada dalam kepada seorang Obed-Edom adalah ketaatan dan kesetiaannya. Amin. Dia bertanggung jawab dan dia punya sikap yang menghormati Tuhan. Ya. Kalau bicara penyembahan itu bicara tentang pengagungan kepada Tuhan. Raja di atas segala raja. Ya, kalau bicara tentang penyembahan kan ada bicara tentang proskuneo, itu ada 3 hal itu, tapi itu terlalu dalam kita mau bahas tentang itu, tapi itulah penyembahan. Kita benar-benar datang kepada Tuhan, menghormati Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, persembahkan tubuhmu. Benar-benar datang bukan karena Pak Gembalanya, tapi datang karena Tuhan. Datang ke gereja. Haleluya. Katakan haleluya. Ketika hadirat Tuhan ada dalam keluarga, di dalamnya pasti ada firman Allah. Amin. Ketika Tuhan ada, ketika Tuhan hadir, di situ ada firman Allah. Di situ ada pujian dan penyembahan. Amin. Ketika ada hadirat Tuhan, di situ ada penyembahan, di situ ada firman Tuhan. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan ada mujizat Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu kasih Tuhan. Seberapa banyak yang mau diberkati Tuhan, keluarga, lepas keluarga kita mau diberkati Tuhan, katakan amin. Amin, puji Tuhan. Saya percaya bahwa Obed-Edom, keluarga Obed-Edom diberkati Tuhan karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena anugerah Tuhan sehingga dia diberkati Tuhan. Tapi kita ambil belajar dari Obed-Edom, dia setia kepada Tuhan. Kalau kita mau melayani Tuhan, mari kita setia kepada Tuhan. Hari-hari ini, mari kita sungguh-sungguh semangat terus melayani Tuhan. Melayani dengan roh. Amin. Menikmati hadirat Tuhan. Gereja ini saya percaya akan makin diberkati oleh Tuhan. Amin. Sudah diberkati, bahkan akan lebih diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan mungkin kita akan buka di dalam Ibrani 9 ayat 4. Ada apa di dalam tabut Allah? Ini kita coba. Ya. Kita akan mengakhiri mengingat waktu. Ya. Ibrani 9 ayatnya keempat. Ya, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas dan lolo batu yang bertuliskan perjanjian. Ya, jadi di dalam tabut Allah ini, di sana ada yang pertama ada apa? Ada berisi mana ya, berisi berkat-berkat Tuhan ya. Kalau Tuhan memberkati Israel itu dengan roti mana 40 tahun ya. Berbicara tentang mana itu berbicara tentang berkat-berkat Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, di situ ada berkat-berkat Tuhan. Yang kedua ada tongkat Harun. Menurut seorang hamba Tuhan, bahwa ini adalah mujizat Tuhan ya. Di dalam tabut Allah itu ada mujizat Tuhan. Amin. Saudara, yang ketika kita ada hadirat Tuhan, di situ ada mujizat Tuhan. Amin. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mungkin saudara-saudara, mungkin ada jemaat kami yang sedang dipulihkan oleh Tuhan. Percaya ketika ada hadirat Tuhan, maka di situ ada mujizat Tuhan. Ya, Pak Helwi
menerima mujizat Tuhan. Hadirkan Tuhan, hadirkan hadirat Tuhan setiap waktu. Lewat ibadah-ibadah, lewat mesbah-mesbah doa. Ada mujizat Tuhan seperti firman Tuhan katakan. Tongkat Harun yang pernah bertunas dalam loh batu yang bertuliskan perjanjian. Perjanjian artinya firman Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan yang kita ikuti. Kalau kita mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan, apa yang Tuhan, hukum-hukum Tuhan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk kita lakukan, maka di situ ada berkat-berkat Tuhan. Amin. Dan saya percaya hari-hari ini kita mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Hadirkan Tuhan dalam setiap keluarga. Baik yang ada di rumah, hadirkan Tuhan. Maka kita akan diberkati seperti Obed Edom diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau bicara tentang hadirat Tuhan, Daud itu waktu membawa tabut Allah itu sampai menari-nari bagi Tuhan. Ya. Ada seorang anaknya Raja Saul sampai ketawain dia. Akhirnya sampai sekarang dia nggak punya anak katanya gitu. Jadi firman Tuhan bilang, jangan meremehkan hadirat Tuhan. Hari-hari ini sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Ibadah-ibadah seperti ini, saya puji Tuhan ya hari-hari ini. Memuji Tuhan bukan, walaupun saya nggak pimpin pujian, saya benar-benar memuji Tuhan. Bukan nanti di panggung kita memuji Tuhan. Bukan hanya di panggung kita melayani Tuhan. Di mana aja kita melayani Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Lakukan itu, maka saya percaya bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan saya akhiri sampai di sini. Dan kita akan berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Saya mengundang untuk pemain musik. Kira laba takaya rabaya ralaba. Kira laba ralabaya baralabaya baralaba. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita mau angkat pujian hadirat-Mu, boleh ditayangkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa lawatan Tuhan terjadi siang hari ini Tuhan. Buat jemaat Tuhan. Kira laba-laba. Mari kita menyembah Tuhan. Saudara yang diberikan karunia untuk berbahasa roh. Kira laba takaya raba ralaba. Kira laba ya ralaba ya wasir. Lawat kami Tuhan hari ini Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kira laba ya. Kira laba ya ralaba. Penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Agar ketika kami melayani Engkau, kami benar-benar oralaya wasikira laba. Oh Tuhan, kami merasakan kuasa yang dahsyat luar biasa daripada Engkau Tuhan. Oh raya wasane, aralaya musik. Thank you Lord Jesus. Lawat setiap kami Tuhan. Kira laba. Biar kami diberkati seperti keluarga Obed Edom Tuhan. Biar keluarga kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Oh ralaya mosera. Kira lalalabalaya mosera. Thank you Lord Jesus. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi baitku, oh, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Sambil kita bangkit berdiri Bapak Ibu Tuhan. Penuhiku hadirat Kudus-Mu penuhi baitku,
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan hadirat-Mu. Memenuhi, sambil angkat tangan, penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, Dan ku tersungkur, saya serahkan kepada Bapak Gembala, menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk hidup melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Obed Edom. Obed artinya pengabdi Allah. Dia mengabdi Allah secara sungguh-sungguh. Dan dia memberikan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan itulah sebabnya kita mengucap syukur kalau kita diajarkan kembali bagaimana menjadi pelayan yang taat, pelayan yang setia, pelayan yang benar, pelayan yang menyenangkan hati Tuhan, yang terus menghadirkan hadirat Allah dalam kehadiran apa yang sudah dia yakini. Tabut Allah itu adalah gambaran dari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan kembali mengajarkan kita tentang esensi dari kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada tujuan yang lain selain mengabdi melayani Tuhan. Setia dan taat kepada Tuhan. Dan akan dipakai oleh Tuhan secara sungguh-sungguh. Hidup benar di mata Tuhan. Tidak ada motivasi yang lain selain datang kepada Tuhan. Dan menyerahkan kehidupan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mujizat Allah hadir. Tabut Allah hadir. Kuasa Tuhan hadir. Mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengandalkan Tuhan, kita percaya Tuhan, maka Tuhan akan berkati kita. Saudara-saudara baik yang ada secara onsite, ada di dalam ruangan gereja ini, maupun mereka yang ada mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan berkati, ada yang dari Malaysia, Tuhan Engkau memberkati mereka. Kemudian ada yang datang dari berbagai tempat, Tuhan akan menolong mereka semuanya. Yang sakit dijamah, dipulihkan oleh Tuhan. Yang butuh mujizat, Tuhan akan nyatakan mujizat di dalam keluarganya. Keluarga yang melayani Tuhan, keluarga yang taat mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dan memberkati kita. Tuhan hadir dan menolong kita. Tuhan hadir ada di setiap pengalaman kehidupan kita, ada di setiap situasi keadaan hidup kita, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah sakit penyakit, di tengah-tengah pergumulan keluarga, di tengah-tengah pergumulan sakit penyakit, persoalan apapun. Kalau tabut Allah itu hadir, mujizat Tuhan akan terjadi. Kalau tabut Allah itu hadir, mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Pakai hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan. Pastor Marcel yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan akan terus memakai dia. Tuhan punya rencana dalam kehidupan pelayanannya, pelayanan keluarganya. Dan kami mengucap syukur oleh karena dia mulai mengabdi dan mengabdi melayani Tuhan bersama keluarga.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagian daripada Obed Edom juga dikatakan Aaron Jehovah. Aaron Jehovah yaitu panggilan Allah yang benar dalam hidup kita itu. Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Memberkati kita dimanapun kita pergi dan berada. Datanglah kerajaanmu Bapa. Nyatakanlah kuasa kemuliaanmu di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Dengan berkat yang berkelimpahan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat Pastor Marcel yang sudah melayani kita pada pagi siang hari ini. Amin. Haleluya. Di sini ada keluarganya Obed Edom, Asaf. Tapi Asaf main gitar di sini. Kalau di Alkitab Asaf main apa? Ceracah, apa itu? Iya, ya. Haleluya, ini Asaf main gitar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang bersuka cita mari lambaikan tanganmu. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita mau beri persembahan kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau membawa perpuluhan kita, ucapan syukur kita, diakonia kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, yang mengikuti Zoom, bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja kita. Nanti akan dipandu oleh operator. Dan Bapak Ibu yang sudah siap memberi, mari angkat amplopmu dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang kepadamu, mau membawa seluruh persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami beri kepadamu Tuhan untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Diberkatilah usaha bisnis, pekerjaan anak-anak-Mu, diberkati, dibukakan jalan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, persembahan nanti dijalankan. Marilah memberi dengan sukacita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kita mau angkat pujian. Haleluya Tuhan. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Kau lebih sanggup Tuhan. Amin. Pulihkan hidupku. Ku berserah. Yes. Ku percaya, hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu,
berdoa berkat buat kita semua. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saya minta host untuk tampilkan di layar jemaat yang hadir. Saya ingin melihat Pak Helwi yang sedang mengikuti ibadah ini. Dari tempat ini kita doakan beliau. Beliau sekarang ini sudah banyak kemajuan. Kalau pada minggu-minggu yang lalu, bulan yang lalu, beliau masih terbaring di atas ranjang. Tetapi kali ini dia sudah duduk. Nah, kita lihat di layar kaca kita bahwa beliau sudah duduk. Pak Helwi, coba angkat tangan dan kami mau berdoa. Berdoa, ya itu Pak Helwi. Di pojok paling kanan, kalau itu kita doakan. Sama-sama kita doakan beliau. Dan yang lainnya kami akan berdoa. Kami berdoa buat saudara-saudara supaya Tuhan akan memberkati saudara. Mari kita angkat tangan dan kita berdoa buat semua, baik yang hadir di tempat ini maupun yang hadir secara online. Kami berdoa ya Bapak buat Pak Helwi. Kami percaya bahwa Engkau terus menyempurnakan kesehatannya. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, kami mohon Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus Kristus, kami percaya kuasa-Mu yang tak terbatas. Tuhan, kami percaya tabut Allah ada di dalam hidup kami. Dan dia akan bergerak sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan jamah dan pulihkan Pak Helwi. Tuhan akan pulihkan pekerjaannya. Berkati keluarganya, berkati usaha yang dia sedang hadapi dalam nama Yesus. Supaya dalam waktu yang dekat ini ya Bapa, ini akan segera terrealisasi apa yang sedang beliau kerjakan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau memberkati keluarganya. Semua Tuhan akan berkati. Ada Eka dari Malaysia, Tuhan berkati ya Pak. Tuhan memberkati, ada Ibu Nona, ada Sandra. Tuhan memberkati semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak buat Pak Luki Tampilang. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan akan pulihkan. Di dalam nama Yesus. Pulihkan kesehatannya secara sempurna dalam nama Yesus. Kami juga berdoa dari tempat ini. Ada Tessa, ada Yordan yang saat ini juga mengikuti memberkati semuanya. Ada Ibu Ani, semua yang barangkali hamba-Mu tidak dapat sebutkan satu persatu. Tetapi Engkau Allah kami maha hadir memberkati semuanya. Semua yang sudah melayani Tuhan hari ini Tuhan berkati. Berkati mereka yang sudah masuk sebagai kaum Lewi yang melayani Tuhan. Tuhan berkati mereka ya Bapak. Tuhan berkati Gabriel sebagai WL. Tuhan berkati Asia sebagai singer. Tuhan memberkati ya Bapak. Berkati masa depannya. Berkati kuliahnya diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Asaf, Tuhan memberkati ya Bapak dalam nama Yesus. Berkati Tuhan. Pak Farli, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Semua yang sudah melayani Tuhan. Mandu Multimedia Tuhan berkati. Semua yang sudah melayani diberkati oleh Tuhan. Persembahan yang sudah diberikan diberkati oleh Tuhan. Baik yang sudah menyampaikan persembahan di tempat ini maupun yang sudah transfer melalui rekening Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara yang kami cintai. Tuhan akan menolong Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Berkati bangsa yang kami cintai. Kami mengucap syukur oleh karena tren daripada COVID-19 ini sudah semakin menurun. Kami terus berdoa dalam nama Yesus supaya dipatahkan kuasa COVID-19 dalam nama Yesus, supaya kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan jaga kami, berikan hikmat bagi kami.
supaya kami tidak teledor dan kami tidak melakukan hal-hal yang barangkali bertentangan dengan prokes. Kami berdoa dalam nama Yesus. Pemerintah yang menangani Satgas, Tuhan akan berkati. TNI, Polri, kepala-kepala daerah tingkat 1, kabupaten, kota, Tuhan akan berkati, kecamatan sampai RT, memberkati semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Gereja-gereja Tuhan yang hari-hari ini mulai beraktivitas. Walaupun mereka harus mesti menyediakan QR code, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan berkati semua gereja-gereja hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari mengangkat tangan. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus memenuhi kita semuanya dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Mari kita berikan penghormatan kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saudara-saudara, Tuhan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah ini. Semua yang percaya bersama saya katakan amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara.